Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'al huda wa mawalah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga ibadah yang barusan kita laksanakan secara berjamaah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sampaikan tadinya beberapa di antara betapa indahnya menuntut ilmu agama atau belajar ilmu agama. Yang pertama adalah ilmu agama adalah warisan dari para nabi. Artinya kita mengamalkan atau mengambil warisan daripada nabi dan rasul salawatullahu alaihi. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu agama adalah bukti dari cinta Allah Subhanahu wa taala pada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap kebaikan pada diri kita masing-masing. Artinya dalam setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita, dalam bentuk apapun Allah Subhanahu wa taala ingin sekali menjaga kita agar tetap dalam ruang lingkup panduan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat diri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah dan datang ke majelis ilmu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Jika sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah pertanda, sebuah indikasi bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Jika ada kecondongan hati bahwa diri kita ingin berbuat baik dan belajar agama, memperbaiki ibadah kita, menentukan bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara kita melaksanakan ibadah yang benar menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah ada kecondongan hati ini, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah dan taufik pada diri kita untuk menjadi orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Jangan biarkan ditunda. Oh, ya nah, ada kajian kini di ujung aye. Tapi nantilah, pekan berikut sajalah. Nantilah, pertemuan berikut sajalah. Ujung-ujungnya tidak jadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian di antara keindahan menuntut ilmu agama yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam hadis yang cukup panjang. Nanti faidah yang kita catat, tapi kita dengarkan dulu hadisnya karena hadisnya cukup panjang, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hadisnya cukup panjang kaum muslimin, kita bacakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, ini cukup panjang sekali, kita singkat saja yang pada topik pembahasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada sekitar 3 sampai 4 baris sampai pada titik bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, poin yang keberapa? Ketiga ya. Anggapannya ketiga. Poin yang ketiga, menuntut ilmu agama
menjadi salah satu cara dipermudahnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama menjadi salah satu cara dipermudahnya jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ini keindahan yang ketiga, bahwa menempuh jalan saja, hadir di majelis ilmu saja, Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalannya menuju surga. Maka ini sebuah hadiah yang sangat indah. Tidak perlu modal yang besar, hanya paling kalau dengan jarak yang cukup jauh, minyak motor kaum muslimin. Kemudian beberapa alat tulis yang kita butuhkan untuk mencatat-catat faidah-faidah yang disampaikan oleh asatidzah. Maka ini menjadi bukti bahwa cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jika berkumpul suatu kelompok, sebuah majelis di salah satu majelis masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Pertama, berkumpul di rumah Allah, syaratnya. Kedua, yatluna kitab Allah, membahas ayat-ayat Allah, memahamkan atau mentadaburi ayat-ayat Allah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling berinteraksi untuk membahas ayat-ayat tadi. Maka tiga syarat ini nanti Rasulullah SAW sebutkan keistimewaan di dalamnya untuk orang yang melakukan tiga persoalan, tiga keadaan ini. Lalu kata Rasulullah SAW, wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah. Nah, ini dalam riwayat dari Abi Hurairah, dalam riwayat Muslim. Kecuali ketika terjadi tiga hal tadi, maka tidak akan diberikan kecuali beberapa hal, diantaranya haffathumul malaikah. Para malaikat berkumpul, berebutan, dan kemudian mendoakan orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Ini keindahan berikutnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa nazalat alaihimus sakinah. Dan Allah menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang yang menuntut ilmu atau belajar ilmu agama. Ketika datang ke majelis ilmu, yang didapatkan adalah ketenangan. Kemudian Allah jaga melalui malaikat-malaikatnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah juga melimpahkan rahmatnya bagi orang yang hadir dalam tiga keadaan tadi. Pertama, berkumpul di masjid Allah. Yang kedua apa kaum muslimin? Yang kedua, membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, dan belajar mempelajarinya. Maka Allah akan turunkan wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan menanamkan atau merahmati atau menanamkan dalam sanubari dalam dirinya rahmat. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut dan memuji-muji orang yang sedang menuntut ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa hikmah. Pertama, menuntut ilmu dimudahkan, menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan menurunkan ketenangan di dalam jiwa orang yang menuntut ilmu agama.
Kemudian yang ketiga, ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan melimpahkan rahmat bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama, yang belajar ilmu agama. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang terakhir, hikmahnya sangat banyak sekali, tapi ini yang terakhir saja yang kita bahas, bahwa wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah memuji orang yang berada di majelis ilmu. Allah memuji orang-orang yang berada di majelis ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu di antara nikmat bahwa menuntut ilmu agama adalah sangat menyenangkan kaum muslimin. Bagaimana tidak ketika kita mengetahui bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itulah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengatur rezeki kita, Allah lah yang mengatur setiap perbendaharaan dunia, Allah lah yang menjaga kita, Allah lah yang menetapkan rezeki kita. Maka ketika kita sadar bahwa Allah yang mengatur segalanya, lalu akan adakah pikiran lagi untuk mencemaskan hari esok? Ketika sudah Allah jamin segala sesuatu, mulai dari kita berada di kandungan sampai kita wafat nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah atur sedemikian rupa. Lalu dengan pengetahuan dan ilmu yang sudah kita dapat, adakah kecemasan lagi? Maka ini menjadi bukti bahwa ketika kita belajar ilmu agama, Allah akan menurunkan dan menanamkan ketenangan dalam diri kita. Tidak ada yang perlu dicemaskan hari esok. Ketika tidak ada lagi materi untuk bisa menghidupi hari esok, cukupkan hari ini untuk kita maksimalkan ibadah. Lalu keluarlah hari esok untuk para bapak-bapak, lelaki, para ikhwan, untuk mengusahakan rezeki yang telah Allah siapkan. Ketika kita yakin bahwa rezeki adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itulah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pesan yang sangat berat yang banyak menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat kita dan lingkungan kita. Banyak di antara para ummahat mencemaskan hari esok yang bukan urusan kita. Urusan kita adalah hari ini yang harus kita selesaikan. Ibadah kita sudah maksimalkah hari ini? Sudahkah kita introspeksi diri untuk hari ini? Maka dengan kita terus belajar, harusnya memaksimalkan ketenangan bahwa jaminan itu semua ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaikilah, maka benahilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang tua yang hari ini mempunyai anak laki-laki maupun perempuan. Ketika datang lelaki saleh untuk meminang ke anaknya, jangan pikirkan apa pekerjaannya, tapi pikirkan bagaimana agamanya. Ketika agamanya sudah menjadi pondasi dalam diri laki-laki saleh tersebut, maka amanlah anak bapak ibu sekalian. Kenapa? Kenapa dia sudah yakin? Karena dia sudah yakin bahwa Allah lah mengatur semuanya. Maka tidak perlu dicemaskan lagi. Ketika agama sudah ada dalam dirinya, ilmu sudah menjadi hal pokok dan kebutuhannya, maka semua itu akan selesai dan akan ada ketenangan dalam menghadapi kehidupan dunia yang sebentar ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara hikmah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini. Kemudian hikmah yang keberapa, kawan-kawan sekalian? Sangat banyak sekali. Ada 13 lagi, sanggup kita? Tidak usah ya. Apa yang keberapa kan? Keberapa? 8. 4. Yang tadi 3 berarti ya. 3. Baik. Yang keempat. Ilmu adalah amal yang tak terputus. Ilmu adalah amal yang tak terputus. Ya. Ilmu adalah amal yang tak terputus. Dalilnya dalam Sahih Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, idza matal insan, atau dalam riwayat lain mengatakan idza matan nas, atau yang masyhur idza mata ibnu adam, apabila telah kembali dan berpulang hamba Allah, manusia, anak cucu Adam. Kemudian inqata'a amalu, terputus semua amal kecuali illa bithalathin, kecuali tiga hal. Pertama, sadaqatun jariyatun, sadaqah jariyah. Kemudian yang kedua, al-ilmu yantafi'u bih. Kemudian yang ketiga, wa waladun salihun yad'u lah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini keistimewaan ilmu. Yang kedua, poin yang kedua, bisa saja yang pertama itu menjadi berkaitan dengan ilmu. Apa di antaranya? Ketika kita memiliki satu ilmu dan kebaikan dalam agama, maka kita sampaikan pada seseorang, maka ini akan berbuah sedekah jariyah kalau ia terus mengamalkannya. Misal guru ngaji, ya, guru ngaji atau orang tua mengajarkan Al-Fatihah sejak anaknya usia dini. Al-Fatihah sejak usia dini. Berapa pahala satu huruf kaum muslimin? Satu kebaikan. Wa asyru wa hasanatun bi asyri amsalha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu kebaikan itu berbuah 10 kali lipat. Maka 10 kali lipat berapa ayat dalam surah Al-Fatihah? Kita hitung-hitungan dulu. Berapa? 7. Berapa huruf? Kawan-kawan sekalian, ada yang bisa menghitung? Ada yang sudah menghitung? Banyak ya? Banyak. Dari jumlah huruf saja. Kata Rasulullah SAW, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dan aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka 10 dikali 3. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bisa dan mampu mengajarkan Al-Fatihah saja buat keturunan kita, ketika ia mampu mengamalkan hingga ia nanti juga wafat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia kembali mengajarkan pada anak keturunannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, bukankah ini menjadi sebuah kebaikan yang terus mengalir pahalanya? 1. 2. Al-ilmu yantafi'u bih, juga persoalan ilmu yang bermanfaat bagi seorang manusia. Ketika ia juga tetap sama, contohnya Al-Fatihah saja, ketika ia bisa mengajarkan Al-Fatihah tersebut, maka ketika orang lain mengamalkan ilmu yang diajarkan, maka itu akan bermanfaat baginya, sama akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Jika dihitung 7 generasi dan ia solat dalam 40 tahun dalam keadaan benar, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah itu sudah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan kebaikan yang terus mengalir? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa waladun salihun yad'u lah, dan kemudian yang ketiga adalah anak yang salih yang mendoakannya. Nah, ini salah satu keistimewaan ilmu agama, bahwa akan bermanfaat dan tidak terputus hingga hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang kedua yang juga menyatakan hal ini dalam riwayat yang lain dengan derajat hasan, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yujra li'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara
yang nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang hamba yang pahalanya akan terus mengalir saat ia sudah berada dalam kuburnya. Ada 7 perkara yang akan terus mengalir saat seseorang sudah berada dalam kuburnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, man 'allama ilma. Yang pertama adalah mengamalkan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Di antaranya kayak guru ngaji, kemudian guru-guru yang mengajarkan akidah, mengajarkan fikih. Ketika diamalkan oleh jamaahnya, diamalkan oleh makmumnya, diamalkan oleh murid-muridnya, maka ini menjadi amalan yang tidak akan terputus. Di balik banyak sekali yang amalan-amalan yang lain yang semua berhubungan dengan hal-hal umum kaum muslimin. Maka ini menjadi bukti bahwa ilmu tidak akan pernah terputus hingga hari kiamat. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti bahwa menuntut keindahan dalam menuntut ilmu agama. Nah, ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anha, perbandingan ahli ilmu dan abid. Bukan perbandingan ahli ilmu abid, keadaan dunia saat ahli ilmu berada di dalamnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unah. Dunia itu terkutuk. Dengarkan, perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ad-dunya mal'unah. Semua yang berada di dunia itu mal'unah, terkutuk. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia itu dikutuk, terkutuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa dzikrullah, kecuali orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu wa 'aliman aw muta'alliman. Dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang belajar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka keindahan ilmu agama yang seterusnya adalah bahwa Allah memuliakan para penuntut ilmu di tengah keadaan dunia yang terkutuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hikmah berikutnya. Kemudian sudah jam berapa? Kita satu lagi saja kaum muslimin. Ya, satu lagi saja, tidak usah terlalu banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak sekali tentang keutamaan para penuntut ilmu atau ilmu agama yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Adalah yang terakhir saja. Inna Allah yarfa'u ahlul ilm fil akhirah wa huwa fid dunya. Yang terakhir adalah Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang memiliki ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allah memuliakan manusia yang berilmu, yang belajar ilmu dan memiliki ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar beberapa derajat. Kata Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan darajat ini beberapa tingkat. Artinya Allah memuliakan ahlul ilm
baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam riwayat yang lain Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan bahwa ahlul ilm, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ahlul ilmi wa ahlul abid, ahlul ilmi wal abid, seorang penuntut ilmu dan seseorang yang senantiasa beribadah jaraknya lebih daripada 700 tahun. Namun kita tidak temukan riwayat ini begitu kuat, tapi ini bisa menjadi acuan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berilmu dibanding orang yang senantiasa beribadah namun tidak menambah ilmunya, atau bisa jadi beribadah tanpa ilmu. Artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang menuntut ilmu agama sangat banyak sekali. Di antaranya yang hari ini kita pelajari, bahwa yang paling tinggi adalah Allah memuliakan baik di dunia maupun di akhirat. Allah senantiasa menjaga dan menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang belajar ilmu agama. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami mewasiatkan dan menasihatkan untuk diri kami dan kita bersama pada malam hari ini, mari sama-sama kita berpacu dan untuk memupuk semangat kita untuk belajar ilmu agama. Mari kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran akidah kita. Bagaimana cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bagaimana kita menghindarkan diri dan keluarga kita daripada kesyirikan yang merajalela hari ini dalam lingkungan kita. Bagaimana cara kita menghindarkan ibadah-ibadah kita dari kesalahan? Bagaimana cara kita menghindarkan ibadah kita dari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita tetapkan diri kita, mari kita kukuhkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hari ini, kapan kita akan memulai untuk menuntut ilmu agama? Betapa bahwa ilmu agama yang telah Allah titipkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dititipkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi bukti bahwa Allah cinta pada umatnya, bahwa Allah tidak ingin kesesatan pada umatnya, bahwa Allah ingin memperkenalkan bahwa agama kita seperti ini. Allah ingin kita benar-benar beribadah serius kaum muslim. Allah benar-benar ingin kita membawa bekal pulang ke hadapannya dengan bekal terbaik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita perbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita berbenah memperbaiki akidah kita, meluruskan tauhid kita, membenahi ibadah kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada materi yang kurang jelas ataupun pertanyaan, silakan diajukan. Semoga kami dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab. Sebelum yang lain ada mengajukan, kemarin kami ada janji. Pertama, kepada ada pertanyaan soal hadis pada bulan yang lalu ya, kalau tidak salah itu dari ummahat atau dari akhwat, itu kami tidak tahu, ikhwan atau akhwat. Pertama tentang hadis, ya jazakumullah khair. Hadis tentang salah satu di antara ciri-ciri kiamat adalah pertama, wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita yang memakai punuk-punuk unta, dan kemudian ada golongan yang memakai cambuk seperti cambuknya ekor sapi, seperti ekor sapi. Maka dalam penjelasannya dalam syarah Sahih Muslim, itu yang disebut cambuk seperti ekor sapi adalah bagian dari pemerintahan di bidang keamanan. Kalau ditafsirkan atau disampaikan oleh para asatidzah bahwa cambuk itu adalah kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Ya, di saat mereka memiliki kekuasaan di bidang pengamanan, maka ia menggunakan kekuasaan itu dengan sewenang-wenang. Nah, inilah tentang cambuk yang seperti ekor sapi.
Kemudian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu cukup ya, insyaallah. Kemudian ada lagi kemarin pertanyaan tentang apakah semua penyakit itu ada obatnya. Kemarin kami qadarullah masya fa'al kurang menjawabnya. Kami sudah menjawab berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Disyarah oleh para ulama bahwa obat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika obatnya tidak ditemui, itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika obatnya ditemui, juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Baik, di sini ada pertanyaan. Insyaallah. Ada dua pertanyaan. Pertama, bismillah. Ustaz, kami pernah mendengar tidak sah salat seseorang apabila tidak sempurna wudunya. Jadi bagaimana wudu yang benar dan kapan kita mempelajari tata cara wudu salat yang sesuai dengan tuntunan? Kami takut capek-capek salat dan tidak berwudu dan tidak diterima. Barakallahu fikum. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang ada ancaman yang sangat kuat sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat yang disampaikan adalah sittin itu 60 tahun. Sittina sanatan. 60 tahun. Ada orang yang salat 60 tahun. Ya. Ruku, sujud 60 tahun. Tapi la yuqbal, dan tidak diterima salatnya satupun, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sittin 60 tahun dilaksanakan salat, tapi tak satupun salatnya diterima. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah tidak sempurnanya gerakan salat. Tidak sempurna gerakan salat. Kemudian, ya, benar sekali. Tidak sah salat seseorang jika tidak berwudu. Tidak berwudu ini ditafsirkan bahwa bisa jadi memang tidak melaksanakan wudu atau tidak sempurna wudunya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui itu semua, maka kita perlu belajar namanya fikih. Ya, fikih ibadah. Maka fikih ibadah ini membahas tentang tata cara kita beribadah, mulai dari bersuci sampai ke kitab jihad. Itu rata-rata para ulama membahas sampai sana. Di antaranya itu bersuci, buang air, berwudu dengan adab-adabnya, tata cara wudu. Kemudian juga di sana dibahas tentang salat, dan semua akan dibahas, baik tata caranya, baik kesempurnaan gerakannya, baik bacaannya, semua akan dibahas dalam pembahasan tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan itu tidak bisa dibahas sebentar mungkin, ya, seperti cerita kita tadi, pembahasan kita tadi, bahwa ilmu tidak bisa dipahami dan dipraktekkan secepat kilat, maka butuh waktu. Itu dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kiranya kita bisa menyepakati apakah di pertemuan berikutnya kita membahas kitab atau persoalan fikih ibadah, atau tetap tematik seperti hari ini dan sebelum-sebelumnya, itu kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita bahas hari ini tentu kita tidak selesai, ya, sangat panjang sekali, ya. Kalau memang iya, pertanyaannya sangat luar biasa, masya Allah, barakallahu fikum. Siapa yang menanyakan, semoga Allah berkahi usaha beliau. Ketakutan yang luar biasa, memang ini Allah ancam kita semua kaum muslimin. Ketika semua tata cara tadi tidak maksimal, maka tidak sahlah ibadah kita.
Maka tawarannya adalah kita harus belajar fikih ibadah. Kalau tidak akan selesai. Ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar tauhid. Ketika ingin kita mengokohkan keakidah, maka kita harus mengokohkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan ibadah, kita harus menyelesaikannya dan membahas pada satu jadwal. Misalkan kita bahas fikih dengan mazhab Asy-Syafi'i, maka kita akan selesaikan dengan mazhab Asy-Syafi'i atau yang mayoritas tempat tinggal kita. Maka kita kembalikan, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan tematik saja atau kita bahas fikih ibadah? Kira-kira itu semuanya kita kembalikan kepada jamaah. Silakan dipertimbangkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, fikih ibadah. Ada salah seorang ikhwan fikih ibadah ya Bang ya, insyaallah. Nanti itu silakan kami minta tolong nanti kalau persoalan ini bagaimana cara kita beribadah dengan baik dan benar agar diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, silakan tanyakan dan disampaikan kepada tim sutra mengaji agar nanti persoalan kita membahas apa di pertemuan berikutnya itu dikomunikasikan satu sama lain ya. Silakan sampaikan bisa kepada Abang Da Joko atau kepada pengurus dari sutra mengaji, Saudara Widi dan yang lainnya. Silakan. Ya, ini harus dipelajari secara detail. Kalau tidak bisa kita sampaikan begitu saja tentang solat harus seperti ini, wudhu harus seperti ini, dan satu hadis itu bisa dibahas dalam satu pertemuan. Ya, apalagi tentang tata cara wudhu. Belum lagi soal taharah yang lain-lainnya. Wallahu taala alam. Ya, silakan didiskusikan dengan sutra mengaji nanti agar kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara kita membagi waktu atau memaksimalkan waktu kita dalam menuntut ilmu dan beramal? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa segala sesuatu yang aku larang untukmu maka tinggalkan semua. Ya. Kedua, wa ma amartukum bihi minhu, dan segala sesuatu yang aku tunjukkan, aku contohkan padamu, maka fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan semaksimal kemampuan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, kata Allah, fattaqullah mastata'tum. Nah, cuman jangan kita mencari celah, ya. Mencari celah apa? Mastata'tum ini semampu kita dan akhirnya kita berleha-leha. Ini yang tidak diperbolehkan. Artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita runut semua ilmu yang telah Allah tuntunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai wafat pun kita tidak akan mampu mengamalkan semuanya. Maka dari itu, setiap ilmu yang hari ini kita sudah pelajari, maka tanamkan dan amalkan. Pelan-pelan, perlahan-lahan. Apakah semua yang didapatkan dalam kajian itu bisa diamalkan? Belum tentu kaum muslimin. Ya. Amalkan perlahan dan amalkan pelan-pelan. Maka kita akan berusaha untuk istiqamah untuk memaksimalkan amalan tersebut. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan tergesa-gesa kita dalam untuk memaksakan diri secara maksimal, maksudnya mengamalkan semua pelajaran yang kita dapati, tapi maksimalkan dahulu amalan yang bisa kita kerjakan. Artinya dalam semua kajian ataupun ta'lim yang kita dapatkan, coba perhatikan amalan yang paling bisa kita kerjakan. Memang harus kita paksakan kaum muslimin. Memang harus kita paksakan. Jika tidak kita paksakan, maka kita tidak akan sampai pada istiqamah. Ya, kalau kita tidak paksakan sebuah amal, maka kita tidak akan istiqamah. Sama halnya perihal tahajud misalnya. Perihal tahajud. Kalau tahajud itu kita tidak biasakan, maka kita tidak akan bangun.
perihal salat subuh berjamaah, kalau kita tidak mampukan diri, kita paksakan diri untuk bisa bangun sebelum azan subuh, maka kita tidak akan pernah bangun kaum muslimin. Meskipun tahajud hanya 2 rakaat dan witir 1 rakaat, maka kita tidak akan mampu. Maka oleh karena itu, maka laksanakan sedikit demi sedikit. Laksanakan witir 1 rakaat, laksanakan tahajud 2 rakaat, baca Al-Quran 1 halaman. Tidak mampu setengah halaman 1 hari. Tidak mampu, seminimal-minimalnya dengarkan bacaan Al-Quran. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa diantaranya lagi? Witir, kalau tidak mampu 3, 1, tidak masalah. Baca Al-Quran, kalau tidak mampu 1 halaman setengah, tidak bisa 1, tidak bisa dengarkan. Tidak bisakah kita mempersiapkan amalan kita pulang ke hadapan Allah? Tapi kita bisa mempersiapkan bekal hidup kita di atas dunia. Kita bisa menghabiskan sebelum azan subuh berkumandang, mempersiapkan semua peralatan kita bekerja, bahkan sudah berjalan menuju tempat bekerja. Tapi kita tidak bisa melaksanakan 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir. Kita bisa berlama-lama melihat status WA, status Facebook, story Instagram dan segala macam. Kita bisa berlama-lama dengan handphone. Tidakkah bisa kita 1 halaman saja dari Al-Quran yang kita baca? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 1 halaman paling lama kalau kita terbata-bata itu cuma 10 menit. Pegang handphone 1 jam itu sebentar kaum muslimin. Maka tolonglah atur dan persiapkan ibadah kita. Pulang ke hadapan Allah pasti kaum muslimin, dan itu sebentar. Maka dari itu mari kita atur waktu kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksimalkan kemampuan kita. Kalau memang sulit untuk bangun pada saat tahajud, tidurlah lebih awal dan laksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bangun. Bangun jam 1 itu tahajud kaum muslimin. Maka bersihkanlah tempat-tempat di mana syaitan itu akan mengganggu. Di antaranya bagian mata, kemudian di hidung. Maka istinsyaqlah ketika wudu. Subhanallah. Maka kita dituntut untuk istinsyaq. Bagaimana istinsyaq itu akan dipelajari dalam fikih. Bagaimana menghirup air dan sampai air itu ke bagian atas dari hidung. Maka tempat menginapnya setan ketika malam adalah di bagian yang kotor. Yang menyebabkan buhul setan tadi tidak terputus saat kita tidak bisa melaksanakan tahajud adalah kita tidak mau istinsyaq. Padih, Ustaz. Pedih, benar, perih sampai bisa mengeluarkan air mata. Tapi ingatlah kaum muslimin, ini adalah langkah memutus buhul setan dalam diri kita. Kemudian langkah ketiga adalah apa? Berwudu. Maka kalau tidak dimulai hari ini memaksakan diri, Ustaz, kalau sudah tahajud kami lalok, boleh kaum muslimin. Tapi jangan laloknya sampai jam 7 ya. Laloknya sampai menjelang subuh bangun kembali ya. Lepaskan mata rantai setan. Kalau tidak bisa, bukankah kita hari ini bisa mendengarkan murattal Al-Quran? Kalaupun tidak bisa membacanya kaum muslimin, maka aturlah waktu kita sedemikian rupa. Posisikan diri kita bahwa kita akan dijemput oleh ajal kapanpun dan dimanapun, tanpa memandang kita sudah bertaubat atau belum, tanpa memandang apakah sudah maksimal bekal kita atau belum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kiranya Allah Ta'ala a'lam. Cukup ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memotivasi kita untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami tekankan untuk diri kami dan kita bersama. Ilmu agama tidak akan menghinakan siapapun di atas dunia ini. Dan ilmu agama adalah perkara yang paling mahal, yang itu adalah berkaitan dengan hidayah dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perbaharui niat dan kita kokohkan niat kita untuk belajar ilmu agama. Allahu taala a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.